Shalom teman-teman semua. Sebelum memulai renungan harian pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Tuntun sertai dan berkati langkah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya akan membacakan ayat nas dari renungan pagi hari ini yang berjudul Tuhan bekerja melalui medis. Bacaannya dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Menurut Anda, apakah Tuhan juga bekerja melalui tindakan medis sebagai sarana untuk kesembuhan seseorang? Kalau ditanya, saya dapat menjawab tanpa ragu. Tentu saja, keyakinan saya tidak didasarkan oleh cerita orang lain, tetapi hasil dari pengalaman pribadi. Saat mendampingi ibu saya ketika sedang sakit, beliau dirawat di ruang ICU hingga beberapa kali. Oleh karena penanganan medis yang baik dari rumah sakit, beliau pulang dalam kondisi yang sehat. Terkait sakit dan penyakit, kedaulatan Tuhan berlaku. Apakah seorang percaya akan disembuhkan atau justru berpulang ke hadiratnya? Namun, tindakan medis dapat menjadi sarana bagi kesembuhan atau penyakit tertentu melalui diagnosis dokter dan obat-obatan yang dikonsumsi. Ketika mengajarkan tentang panggilan bertobatan kepada orang berdosa, Yesus menggunakan analogi orang sakit yang memerlukan tabib. Pengajaran yang juga menyiratkan pesan bahwa keberadaan tabib dapat menjadi sarana kesembuhan bagi mereka yang sakit, sama seperti orang pada masa kini memerlukan dokter atau penanganan medis ketika sakit, berharap akan kesembuhan dari Allah. Menjalani tindakan medis sama sekali bukanlah tanda bahwa seseorang kurang beriman. Kita meyakini bahwa hikmat Allah juga bekerja dalam diagnosis medis. Kesembuhan dapat terjadi melalui tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Keyakinan semacam ini juga dapat disebut iman, selama kita mengarahkan harapan akan kesembuhan bahkan mukjizat hanya kepada Allah. Kesimpulannya, kuasa Tuhan juga dapat dinyatakan lewat tindakan medis karena Dia bekerja dengan banyak cara. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuntun sertai kami hanya menaruh harapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.